Karomah para wali dan orang soleh itu hak benar adanya. Ya. Karomah para nabi dan para wali dan orang soleh itu benar adanya, wajib kita imani. Tapi ingat kata beliau, tidak setiap perkara yang luar biasa yang terjadi pada seseorang itu dianggap karomah. Bisa jadi istidraj, diulur oleh Allah. Bisa jadi dari perbuatan setan. Ya. Yang menjadi patokan kita adalah sesuai tidak dengan Al-Quran dan Sunnah itu. Apa karomah itu Pak? Karomah itu artinya sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada seseorang yang bertakwa. Ya. Kalau Nabi disebut apa? Mukjizat. Kalau wali dan orang soleh disebut apa? Karomah. Apa bedanya Pak? Nah sekarang Pak, apakah setiap yang luar biasa itu terjadi pada seseorang dianggap karomah? Enggak juga. Dukun bisa makan paku enggak Pak? Bisa enggak mempan dibacok enggak? Bisa. Bahkan ada dukun yang bisa berjalan di atas air, bisa terbang. Apakah itu karomah? Belum tentu. Jadi apa dong perbedaan antara karomah dengan selain karomah atau sihir? Ada 3 perbedaan. Perbedaan yang pertama, karomah itu atau sihir itu dicari Pak dan diusahakan. Sedangkan karomah itu datang dengan sendiri, bahkan terkadang pelakunya tidak merasakan. Dan tidak bisa diulang. Beda dengan sihir, bisa diulang. Ya, jadi sihir itu bisa dicari, bisa Pak. Caranya dengan apa? Dengan bersemedi misalnya. Atau dengan puasa 40 hari. Nggak makan nasi, nggak makan kecuali nasi putih, disebut puasa mutih. Nah, dulu saya punya teman, dia cerita, saya dulu pernah tuh puasa mutih 3 hari. Nah, pas 3 harinya itu saya didatangi orang yang serem. Semenjak itu saya bisa mukul orang dari jauh. Ya. Nah, apa itu karomah? Bukan, nggak mungkin tuh karomah, itu sihir ya akal Islam. Ada yang mencari ya kekuatan sihir yang luar biasa dengan cara pernafasan. Gerakan-gerakan tertentu menghadap ke matahari yang tentunya bernilai ibadah, mengosongkan pikiran. Ada lagi dengan cara berbuat bid'ah, baca ayat kursi setiap malam Jumat 1000 kali. Saya punya teman begitu Pak, dia bilang ke saya, waktu SMA tuh, saya bisa mukul kamu dari jauh loh, tapi syaratnya kamu marah dulu. Kamu dapat dari mana? Kata dia, saya setiap malam Jumat baca ayat kursi 1000 kali. Wow. Saya punya teman lagi Pak, dia bilang kalau saya bukan ayat kursi, saya alam taro. Ya. Saya dulu pernah berantem sama Nyi Roro Kidul dan saya kalahkan dengan alam taro katanya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Saya pukul tuh keluar sinar hijau. Ya. Ada lagi yang pakai inna a'tayna. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal ab. Pas itu pasti pukul tuh. Tar. Itu mental jauh katanya. Kita katakan kalau itu baik, tentu Rasulullah dan para sahabat yang pertama kali melakukannya, Mas. Di zaman Rasulullah perang tiap bulan. Tidak ada Rasulullah bilang, ayo baca ayat kursi 1000 kali. Atau inna atau yang lainnya. Apa pernah kita mendengar dalam sejarah peperangan Rasulullah, mereka nggak pakai pedang, nggak pakai apa, tiba-tiba musuh datang pukul dari jauh, mental semuanya begitu ada?
Gak ada. Di perang Uhud aja Rasulullah SAW giginya patah. Rasulullah kebal dari senjata? Enggak kebal. Maka itu semua bukan karomah. Walaupun pelakunya menganggap itu kan ilmu putih. Loh kok ilmu putih? Iya karena dia ayat kursi. Setan gak berani sama ayat kursi ya akhi. Ya. Selama itu melakukan perbuatan sesuatu yang tidak sesuai sunnah alias bid'ah, setan justru senang. Sufyan Ats-Tsauri berkata apa? Al bid'atu ahabu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih sukai oleh iblis daripada maksiat. Ya. Nah itu. Kemudian ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Yang kedua. Makanya dari itu Pak, karomah itu nggak bisa didemokan Pak. Sekarang kalau ada kiai mendemokan karomahnya, bisa dipastikan itu sihir. Kenapa? Karena karomah tidak bisa diulang. Bahkan terkadang pelakunya tidak merasakan. Iya. Karomah nggak bisa merasakan. Terkadang nggak merasakan pelakunya, nggak bisa ulang. Adapun sihir bisa diulang, bisa didemokan. Ada orang mendemokan karomahnya. Inilah saya akan mendemokan karomah saya, nggak mempan dibacok, buak. Bisa dipastikan itu apa? Sihir. Perbedaan yang kedua, bahwa karomah itu hanya terjadi kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan, mengikuti sunnah Rasulullah, menjauhkan kebid'ahan, menaati dan tidak memaksiati Allah dan Rasulnya. Ya. Sedangkan sihir itu bisa terjadi kepada orang yang mempersekutukan Allah, melakukan kesyirikan, melakukan kebid'ahan dan kemaksiatan. Itu bisa. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah pernah mendengar perkataan Laits bin Sa'ad. Apa kata Laits bin Sa'ad? Kalau aku melihat ada orang yang berjalan di atas air, aku tidak akan terima sampai aku melihat sesuai enggak amalannya dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Syafi'i apa? Semoga Allah merahmati Laits. Aku katakan kalau aku melihat ada orang yang bisa terbang di hati udara, aku tidak akan terima sampai aku melihat amalan yang sesuai dengan sunnah Rasul apa enggak. Makanya Pak, yang menjadi parameter kita ini karomah atau sihir itu kita lihat ini orang mentauhidkan Allah atau tidak. Ya, pelaku bid'ah atau pelaku sunnah, pelaku maksiat atau tidak. Ya, ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, bahwa karomah itu tidak bisa dibatalkan oleh apapun karena ia berasal dari Allah. Sedangkan sihir bisa dibatalkan dengan sihir lagi atau dibatalkan dengan dzikir, ya, dengan ayat-ayat Al-Quran dan yang lainnya. Ya. Nah, ini perbedaan antara karomah dengan apa? Sihir. Maka kalau misalnya ada orang antum melihat, dia melakukan sesuatu yang luar biasa gitu. Dan kita lihat dia orangnya soleh, mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan. Dia Masya Allah berpegang kepada sunnah. Nah itu namanya apa? Karomah. Tapi ingat, karomah itu ujian. Ya. Bukan syarat seorang wali itu Pak harus punya apa? Karomah. Dalam dunia sufiah Pak, mereka itu sangat berbangga-bangga dengan karomah. Padahal karomah itu ujian hakikatnya Pak. Maka kalau misalnya antum qadarullah, antum diberikan oleh Allah sesuatu karomah, jangan bangga dulu, hati-hati. Terkadang ada orang diuji ternyata ketipu, bangga. Wah, saya udah wali nih, jangan-jangan nih. Boleh kelas. Ya. Ini bahaya, ini ujian. Yang namanya karomah, karomah itu ujian. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam ya, mendengar semut-semut yang berkata, wahai para semut,
minggir kalian, karena pasukan Sulaiman akan lewat ini. La yahtimannakum Sulaiman wa junudu wa hum la yash'urun. Jangan sampai kalian dihancurkan oleh Sulaiman dan pasukannya dalam keadaan mereka tidak merasakan. Mendengar itu Nabi Sulaiman, karena Nabi Sulaiman paham, fatabassama dhahika. Maka Nabi Sulaiman pun tersenyum mendengar perucapan apa? Ya, ucapan semut itu. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua karunia Allah kepadaku, agar Allah uji aku akan bersyukur atau tidak. Jadi karomah itu ujian, ya. Kita bakalan bersyukur atau tidak gitu dengan Allah berikan seperti itu. Jangan petantang petenteng dulu, Pak. Ya, merasa diri kita udah tinggi derajatnya di sisi Allah. Hati-hati. Ya. Nah ini akal Islam, azani Allah. Yang ke-14, yang terakhir di bab yang kedua ini, al-mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman wa kullu mu'minin fihi minal wilayah biqadri imanihi. Semua kaum mukminin itu wali Allah. Semua kaum mukmin itu wali apa? Allah. Apa sih wali? Siapa sih wali? Kalau menurut Ahlussunnah, wali itu setiap orang yang beriman dan bertakwa. Dalilnya surat Yunus. Allah berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah, wali-wali Allah itu siapa? Orang-orang yang beriman dan ketahuilah wali-wali Allah itu mereka tidak akan merasa takut dan tidak akan bersedih hati pada hari kiamat. Siapa itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi setiap orang yang beriman dan bertakwa, dia wali Allah. Sementara di suatu kelompok di dunia Islam namanya Sufi, untuk sampai derajat wali itu harus melewati fase-fase. Mereka harus menyiksa dulu dengan ibadah-ibadah tertentu sampai kepada derajat fana. Sampai-sampai di antara mereka punya keyakinan, ya, tanda jadi wali itu agak gendeng dulu dikit, Pak. Antum lihat, Pak, di YouTube ya. Orang yang dianggap wali itu kayak orang gendeng gitu ya, nggak pakai baju apa gitu, oh dianggap ini wali. Iya, pernah lihat kan ya? Iya. Makanya Syekhul Islam menulis sebuah buku yang berjudul Auliyaullah Laisu bil Majanin. Wali-wali Allah tuh bukan orang gila. Untuk membantah itu. Dan subhanallah keyakinan masih ada sampai sekarang. Ada orang agak gendeng dikit yang nggak kaku, wah ini jangan-jangan udah mau jadi wali nih, udah tinggi derajatnya nih, la ilaha illallah. Ya. Imam Az-Zahabi ketika menyebutkan tentang Ahmad Al-Badawi, ini Al-Badawi ini Pak terkenal sekali dalam dunia sufiyah. Kata beliau, aku tidak mengetahui tentang berita dia, namun disebutkan bahwa ia pernah sholat tanpa wudhu, sehingga dikira dia wali. Bayangkan. Orang ada sholat tanpa wudhu dianggap apa? Wah, ini pasti derajatnya tinggi gini. Ajib gitu. Sampai demikian, la ilaha illallah. Ini teman kita ini tidur terus, kenapa ya? Jangan tidur antum. Padahal permen udah 3 di mulutnya. Nah ini akhi. Jadi ya, setiap orang yang beriman dan bertakwa itu siapa? Wali Allah. Namun tingkat kewalian dia di sisi Allah sesuai dengan derajat keimanannya. Semakin kuat keimanan dan takwanya, semakin dekat kepada Allah. Tapi semua wali wajib ikut syariat Nabi Muhammad SAW, syariat Allah. Nah inilah Pak bedanya wali menurut Ahlussunnah dengan wali menurut Sufi. Kalau menurut Ahlussunnah, wali itu semua yang beriman dan
bertakwa. Ini yang pertama. Yang kedua menurut Ahlussunnah, yang namanya wali itu tidak lepas dari perbuatan dosa dan maksiat. Tapi mereka segera bertaubat kepada Allah. Mereka tidak lepas dari kesalahan. Sementara dalam dunia sufi, wali itu mahfudz katanya. Mahfudz itu apa? Seperti maksum, mirip, terjaga. Iya. Dalam Ahlussunnah untuk mendapatkan derajat kewalian cukup dengan beriman dan bertakwa. Tapi untuk dalam dunia sufi, enggak. Mereka harus menyiksa dulu dengan ibadah-ibadah tertentu dan yang lainnya. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah ini jadi wali. Nah, perbedaannya lagi apa? Ahlussunnah mengatakan wali itu di bawah derajat Nabi dan Rasul. Dan mereka wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi dan Rasul, wajib mereka ikut. Iya. Sementara dalam dunia sufi, wali itu tingkat yang lebih tinggi daripada Nabi dan Rasul. Walaupun memang tidak semua sufi mengatakan begitu. Ada juga yang tidak. Iya. Nah ini akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Allahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini.